Kamu gak usah bertahan hidup ya nak, mati saja. Gumam wanita itu dingin, seolah bisa berbicara dengan jabang bayinya sendiri. Hujan yang cukup deras tak menyurutkan tekad Mina untuk segera mengubur darah dagingnya sendiri ke dalam perut bumi. Sudah ya nak, kita berpisah di sini. Maafin ibu gak bisa merawat kamu daripada kamu hidup sengsara di dunia ini, ucap Mina untuk kesekian kali. Selamat datang kembali di channel Kalong Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Gugur Janin. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak. November 2017. Ratna mengayuh pelan sepeda tuanya melewati jalanan sempit beraspal yang dikelilingi petak persawahan hijau yang menghampar. Langit bermegakan oranye tampak begitu indah di atas sana. Suara jangkrik yang ramai menambah syahdu suasana khas salah satu desa di sore itu. Seharusnya situasi damai seperti itu mampu menenangkan siapapun yang melewatinya. Tapi tidak bagi Ratna. Kayuhannya semakin berat saat memasuki sebuah gang perkampungan yang sudah tak tersentuh aspal lagi. Rumah-rumah penduduk di sana tampak berjarak lenggang satu sama lain dengan halaman-halamannya yang masih luas. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah sederhana berdinding bata yang belum bersemen seutuhnya. Di teras, tampak dua lelaki parubaya berbincang satu sama lain di atas amben panjang yang terbuat dari bambu. Seorang lelaki parubaya dengan rambut bergelombang sebahu langsung menegur Ratna yang hendak melewatinya. "Sorup-sorup perawan kok lagi pulang? Gak ilok. Ini baru pulang kerja balik," sahut Ratna singkat. "Aku ki gak butuh alasanmu. Kamu tuh sudah tak bilangin tadi pagi toh, kalau Pak Ali ini ada acara tahlilan habis ini di rumah Pak Siwo. Nggak ada yang jaga Simbok. Ngerti sendiri toh kalau rumah Pak Siwo itu jauh. Disuruh pulang cepet malah ngaret." "Ya Pak Ali, saya minta maaf. Soalnya tadi banyak konsumen." "Halah, gak perlu dijelasin. Pokoknya malam ini Pak Ali nggak nginep di sini loh." Ratna melirik sekilas ruang tamu dan celah dapur yang tampak terlihat sepi. Raut mukanya sedikit berubah cemas. "Bude Harti sama Bule Sri ndak kesini ta?" Sebelum menjawab pertanyaan Ratna, Pak Lek Siwo menghisap kuat rokoknya sesaat, lalu mengembuskan asap secara perlahan. Mbak Harti sama Dek Sri tadi SMS Pak Lek. Katanya malam ini ndak bisa ngancani kamu, soalnya ada urusan." Penjelasan barusan berhasil membuat Ratna kesal. Bagaimana bisa orang-orang tua ini begitu acuh dengan keluarganya sendiri? Tak hanya satu dua kali saja, mereka sering meninggalkan Simbok yang sedang sakit-sakitan sendirian di rumahnya, lalu menyerahkan tanggung jawab perawatan penuh pada Ratna. Padahal Ratna masih harus bekerja dari pagi sampai sore, sehingga tidak bisa menjaga Simbok sepanjang hari. Bapak Ratna sudah lama meninggal, sedangkan ibunya bekerja sebagai TKW. Sebagai cucu pertama dari keluarga neneknya, Ratna yang baru berusia 21 tahun itu mau tak mau diberi beban tanggung jawab untuk tinggal dan mengurus sang nenek yang sudah tua renta. Giliran bahas warisan aja langsung datang. Tapi kalau disuruh ngurus orang tuanya sendiri malah pada ngilang. Dasar gak punya tata krama, umpat Ratna dalam hati. "Tapi Pak Lek, sudah, aku tak pulang dulu, keburu maghrib." Setelah Pak Lek memutus percakapan Ratna begitu saja. Ratna menatap jengah punggung lelaki kurus itu sebelum akhirnya menutup pintu kayu di hadapannya. Bukan repot atau merasa terbebani, Ratna keberatan ditinggal berdua saja bersama neneknya. Namun sudah 1 bulan ini, ia merasa rumah tua itu semakin mencekam setelah acara selamatan 1000 harinya sang kakek. Duk, duk, duk. Ratna mendengar suara langkah kaki berlarian
dari dinding dapur. Ya, benar. Suara itu berasal dari dapur yang mana satu-satunya dinding penghalangnya masih terbuat dari kayu triplek. Ratna malas mengecek karena suara itu sering terjadi di waktu sandekala seperti sekarang. Gadis muda itu mempercepat langkahnya untuk menuju kamar dan langsung menutup pintu. Lagi-lagi, suara itu masih terdengar jelas hingga ke dalam kamar, seolah tak ada penghalang yang mampu meredam. Ratna terduduk di atas ranjang dengan badan sedikit bergetar. Entah mengapa, ia masih belum terbiasa dengan situasi tersebut. Tak lama kemudian, sayu pelantunan azan terdengar dari kejauhan yang akhirnya mampu menghentikan suara ribut tadi. Suasana kembali hening beberapa saat sebelum Ratna mendengar lenguhan nenek yang memanggil namanya. "Ratna, ya Mbok," saut Ratna dari dalam kamar. "Sakit nah, sakit banget kaki si Mbok, tolong." Mendengar keluhan sang nenek yang sedang kesakitan, mau tak mau membuat Ratna memberanikan diri keluar dari dalam kamar. Dengan langkah terburu, ia pun harus melewati kamar kosong almarhum bapaknya menuju ke kamar Simbo. Disibaknya tirai kamar berwarna hijau itu secara perlahan untuk mengecek keadaan wanita tua tersebut. "Mbok Minah, yang sakit yang mana?" Ratna sedikit tercekat mendapati Simbo Minah yang sudah setengah terduduk dengan punggung yang makin membungkuk. Tangannya tampak berusaha menggapai tumit kaki, namun tak sampai. Ratna pun segera duduk di samping ranjang sembari membantu memijit kaki neneknya. "Mbok Minah, punggungnya tambah sakit ya?" tanya Ratna khawatir. "Tambah berat, Duk. Nggak tahu kenapa ini kok punggungnya Simbah kaku banget. Rasanya kayak manggul karung beras." Jelas Mbok Minah susah payah. Sejujurnya, Ratna menangkap sedikit fenomena ganjil yang dialami oleh neneknya itu. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, kondisi kesehatan Simbo menurun drastis. Padahal sebelumnya, beliau baik-baik saja dan tidak memiliki riwayat penyakit dalam. Bahkan, punggungnya terlihat semakin membungkuk. Kondisi kesehatan beliau pun sudah dicek di rumah sakit terdekat. Dokter-dokter yang memeriksa juga tak menemukan penyakit parah apapun. Bisa jadi karena persendian yang kaku atau kecapean saja, jelas dokter saat itu. Hal ini terlihat kontras dengan kondisi fisik secara kasat mata seperti sekarang. Tiba-tiba, Ratna mendengar suara anak kecil tertawa di dekatnya. Tentu saja, penglihatannya tak menangkap siapapun. Keanehan itu sering terjadi, padahal tak ada bocah yang terlihat bermain di sekitarnya. Anak tetangga juga tak mungkin, mengingat sebelah kiri rumah sang nenek terdapat kebun kecil, sedang samping kanannya terpisah dengan lahan penjemuran milik tetangga. Ratna menggumam doa-doa pendek yang dihafal untuk mengusir gangguan tersebut. "Kamu ngapain?" sentak Simbo tiba-tiba. Ratna terkejut dengan mata Simbo yang sudah melotot tajam ke arahnya. Baca doa, Mbok," jawab Ratna. "Lah kenapa kok baca doanya seperti itu? Salah itu kamu," tegur Mbok Minah dengan suara meninggi. "Gini loh baca yang benar. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum." Panjang harokatnya yang benar. Ratna melongo mendengar penuturan neneknya tersebut. Setaunya Mbok Minah nggak bisa mengaji. Jadi bagaimana bisa beliau membenarkan pelafalan bacaan doanya? "Ayo ikutin." Mbok Minah lalu membaca doa. "Mbok Minah." Tiba-tiba saja punggung Mbok Minah yang tadinya membungkuk berubah menjadi tegap, membuat Ratna refleks bergerak mundur menjaga jarak. Mbok Minah menatap Ratna tajam dengan senyum menyeringai. Duk, sini toh, aku ini bulikmu." Mbok Minah merancau tak karuan, memperkenalkan diri dengan nama-nama yang tak dikenal. Kondisi ini tentu saja membuat Ratna semakin ketakutan. Mbok Minah pun berdiri di atas ranjang, rambutnya yang bersanggul sengaja diurai.
Tiba-tiba ia melompat-lompat dengan lincahnya. Sesekali Mbok Minah menjambaki rambut seraya berteriak kecil seperti bocah. Ratna mencoba menarik tangan Simbok berusaha menurunkannya, takut Simbok jatuh dan terluka. Namun tak berhasil karena wanita tua itu menyentak tangan Ratna begitu kuat, membuatnya keheranan dari mana datangnya kekuatan besar yang dimiliki Simbok. Tanpa perlu berpikir lama, Ratna bisa langsung tahu bahwa Simbok Minah telah kesurupan. Ia pun segera berlari keluar rumah meminta bantuan. Malam itu, rumah Mbok Minah sudah ramai oleh beberapa warga. Di tengah-tengah ruangan, tampak beberapa orang berusaha memegangi Simbok sekuat tenaga. Badannya menyentak-nyentak keras, berusaha melepaskan diri. Sesekali terdengar suara rintihan, teriakan, bahkan tawa kecil yang berubah-ubah. Tampak seorang laki-laki tua berpeci dan berjanggut putih membacakan doa-doa di hadapan Simbok. Akhirnya wanita renta itu pun terdiam dan memejamkan mata. Laki-laki tua yang sedang melakukan proses ruqyah itu menginstruksikan beberapa warga untuk memposisikan dalam keadaan duduk tanpa melepaskan pegangan mereka. Takut kalau nenek tua itu kabur secara tiba-tiba. Mata Mbok Minah masih terpejam, namun kali ini terdengar suara menggeram dari mulutnya, seolah-olah menahan amarah. "Kamu siapa? Kenapa merasuki Minah?" ucap Pak Fajri, pria tua berpeci yang melakukan proses ruqyah saat itu. "Aku anaknya," jawab Mbok Minah serak. Kali ini suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Anaknya siapa?" "Anaknya Bu Minah." Pak Fajri yang tanpa sedikit kebingungan menoleh ke arah keluarga Mbok Minah yang hadir saat itu. Pak Lekdim, Bude Harti, Bulik Sri, Ratna, dan beberapa cucunya juga saling berpandangan tak mengerti. Setahu mereka, anak laki-laki Mbok Minah hanya satu, yaitu Pak Lekdim. "Jangan berbohong kamu," tegas Pak Fajri. Terdengar gelak tawa menggelegar dari mulut Simbok. "Aku anak pertamanya ibu bangsa Tiki," jawabnya singkat. Keluarganya terkejut bukan main dengan pernyataan yang keluar dari mulut sang nenek. Sebuah cerita kelam yang membuat keluarga Sarminah terdiam 1000 bahasa. Tak lama kemudian, Ratna merasa tengkuk lehernya tiba-tiba berat. Matanya pun mengabur seketika. "Bude, balik, Ratna pusing, leherku berat banget." Ratna berusaha mengkode paman dan bibinya atas kondisinya, namun mereka tak menggubrisnya sedikit pun. Ketiganya benar-benar penasaran, pernyataan apa lagi yang akan diungkap Mbok Minah. Di sisa pandangannya yang mulai mengabur, Ratna melihat makhluk-makhluk kecil bergelantungan di atas punggung Mbok Minah. Sosok kecil itu berada dalam kondisi mengerikan dan berdarah-darah. Ratna yang ketakutan mencoba memperingatkan, namun tak ada sedikit pun suara yang berhasil keluar dari mulutnya. Lalu, salah satu sosok kecil itu menoleh ke arahnya dan turun dari leher belakang. Sosok itu hanya memiliki satu kaki dengan kepala penyok sebelah, berukuran seperti bayi yang baru berusia 6 bulan. Ratna makin menjerit saat melihat sosok kecil itu tiba-tiba berlari cepat dan menabrak wajahnya. Hingga akhirnya, Ratna tak mampu mengingat apapun karena pandangannya menjadi gelap begitu saja. Di tahun 1955, di suatu malam dingin dengan tanah basah akibat gerimis hujan, samar terdengar suara teriakan malang seorang wanita. Lengkingan parau yang menyayat hati itu tak mampu menghiraukan lelap manusia sekitarnya, karena riak air yang turun makin lama makin deras, menimbulkan gesekan suara riuh yang membaur jadi satu, menyamarkan kondisi nahas yang tengah terjadi. Rumah kayu sederhana yang dikelilingi kebun dan ladang itu tampak ripuh. Padahal di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang berteriak kesakitan, berjuang antara hidup dan mati. Dia sendirian memegang perut yang terasa dicabik-cabik ganas dari dalam. Keringat dingin tak henti bercucur melewati dahi, yang mana seluruh tubuhnya juga sudah basah kuyup. Wanita muda itu kembali berteriak saat perut bagian bawahnya terasa dicengkram kuat. Sesuatu terasa makin mengeras di dalam sana. Ia bisa merasakan pergolakan.
Tidak, ia tahu bahwa jabang bayi yang berada dalam perutnya sedang berusaha melawan efek jamu penggugur kandungan yang dikonsumsi sejak beberapa hari yang lalu. Janin itu hanya memperjuangkan hidup. "Kamu gak usah bertahan hidup ya nak, mati saja," gumam wanita itu dingin, seolah bisa berbicara dengan jabang bayinya sendiri. Benar saja, setelah kalimat jahanam itu terucap, otot bagian bawah perut yang kaku itu perlahan mulai mengendur. Seakan bayi yang tak berdosa itu menuruti apa kata sang ibu. Tak lama kemudian, cairan berwarna merah yang merembes di atas spray putih itu menggenang makin banyak. Tampak sunggingan senyum tipis menghias ujung bibirnya. Ia pun melakukan usaha terakhir untuk segera mengakhiri. Tak butuh waktu lama, segumpal daging berwarna merah pekat dengan bentuk tak sempurna keluar dari bagian sensitifnya. Benar, daging penuh darah itu adalah janin bayi yang baru berusia 5 bulan. Ia baru saja menggugurkan bayi yang tak berdosa karena hubungan terlarang dengan seorang pria. Minah mengambil jeda untuk beristirahat sambil membiarkan janin tak bernyawa itu tergeletak begitu saja. Rasa takut dan jijik sudah ia buang jauh-jauh, menanggalkan rasa kemanusiaan yang ada. 1 jam kemudian, Minah memaksa tubuhnya bergerak. Rasa pria menggelayuti area sensitifnya pun tak dihiraukan. Ia harus bergegas sebelum hujan reda. Mumpung aktivitas warga yang keluar rumah juga terbilang jarang saat malam, tidak mungkin juga ada ronda keliling saat hujan. Minah mengambil kain jarik yang ada dalam lemari untuk membungkus janin hasil aborsi. Dengan langkah tertatih, ia pun berjalan ke arah dapur, menuju kebun pisang belakang rumah. Hujan yang cukup deras tak menyurutkan tekad Minah untuk segera mengubur darah dagingnya sendiri ke dalam perut bumi. Ia pun mengambil cangkul yang ada, lalu mulai menggali tanah yang sedikit lembek karena air hujan. Matanya melirik ke buntalan jarik kelurik yang tergeletak di atas tanah samping lubang galian. "Sudah ya nak, kita berpisah di sini. Maafin ibu gak bisa merawat kamu daripada kamu hidup sengsara di dunia ini," ucap Minah untuk kesekian kali. Guyuran hujan pun semakin deras disertai angin yang bertiup kencang. Karena air mulai menggenangi lubang, Minah pun bergegas mengambil buntalan kain berisi janin mati, lalu meletakkan begitu saja di dalam lubang dan menimbunnya kembali. Tampak petir berkilat-kilat di atas langit kelam dengan gemuruh yang menggelegar. Fenomena alam itu adalah tanda bahwa semesta marah atas apa yang terjadi. Tak hanya alam, bahkan sosok tak kasat mata yang ada di sekitar pun melihat tindakan keji Minah. Ada yang tertawa senang dan ada yang mengutuk dengan dendam. Bersamaan dengan itu, mereka juga mendengar suara tangis bayi bergema menggetarkan langit, menyatu bagaikan air bah yang menggemuruh menuntut ganti nyawa. Kembali di tahun 2017, Ratna membuka mata secara perlahan. Bias lampu yang menyilaukan sedikit membuat kepalanya pening. Samar ia mendapati beberapa orang sudah mengerumuninya. Ratna melihat Budi Hartik memeluk Pak Dedim dengan punggung yang bergetar hebat. Begitu pula Bule Sri yang sudah berlinangan air mata. Mereka semua terlihat sesenguan, membuatnya bingung atas apa yang terjadi. Dalam hati pun bertanya-tanya, mimpi mengerikan apa yang sudah diperlihatkan padanya selama pingsan. Ratna melihat seorang wanita muda mengubur janin-janin bayinya begitu saja. "Bule, kenapa? Kenapa semuanya pada nangis?" tanya Ratna yang tak mampu membendung rasa penasaran. "Kamu tahu dari mana kalau nenek sudah menggugurkan bayinya sebanyak 5 kali? Tanya Bule Sri tiba-tiba. "Hah?" Pak Fajri yang mendengar hal itu langsung menghampiri keduanya. "Mohon maaf sebelumnya Bu Sri, Ratna sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia tadi kerasukan salah satu jin bayinya Minah." "Sebentar Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Saya ingin tahu cerita selengkapnya selama pingsan tadi," tanya Ratna menggebu-gebu. "Duk, tolong ceritakan semua apa yang kamu lihat dalam mimpi tadi ke saya,"
ucap Pak Fajri kemudian. Ucapan itu membuat Ratna terhenyak. Bagaimana bisa lelaki tua itu tahu kalau dia baru saja mendapat mimpi yang sangat mengerikan? Ratna termenung beberapa saat mengingat apa yang baru saja dia lihat. Masalahnya, ia tak hanya melihat tentang seorang wanita yang sama sedang mengubur bayi-bayi yang sempat dilahirnya, namun ia juga melihat suatu peristiwa mengerikan lainnya. Tumbal Pak Fajri, saya melihat banyak bayi yang ditumbalkan untuk satu keluarga. Tapi saya masih bingung apa hubungannya wanita muda dalam mimpi Ratna dengan keluarga itu. Tumbal keluarga siapa? Ratna berusaha mengingat-ingat. Oh, saya sempat lihat sekumpulan petani tebu dan sebuah pabrik gula. Wanita itu bekerja di rumah sang pemilik pabrik gula, tapi saya tidak kenal siapa keluarga pemilik pabrik gula. Pak Fajri terlihat sangat terkejut dengan cerita Ratna. Bulik Sri dan Ratna saling berpandangan kebingungan. Pak Fajri pun menoleh ke arah Mbok Minah yang sedang memeluk kedua kakinya dengan punggung menekuk. Lelaki tua itu pun beranjak mendekati Mbok Minah, diikuti dengan Ratna dan Bulik Sri di belakang. Mereka juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya Allah Bu, kok bisa menggugurkan bayi berkali-kali? Itu dosa besar. Bagaimanapun mereka itu saudara-saudaraku, teriak Budi Hartik histeris. Aku ndak salah. Sudah dibilang si Mbok itu ndak pernah gugurin bayi. Gumam Mbok Minah tak mau mengakui. Mbok jangan bohong lagi toh Bu. Ini sudah terbongkar semua. Istighfar. Ya Allah, malu aku, sahut Pak Le kemudian. Pokoknya aku ndak salah. Minah, aku ingin bertanya, sejauh apa hubunganmu dengan Datuk Raja Asmo dulu? Tanya Pak Fajri tiba-tiba, yang mana langsung membuat Mbok Minah tercengang menatap lelaki tua itu tak percaya. Peristiwa malam itu berhasil membongkar sebuah rahasia besar dari keluarga Ratna. Rahasia kelam yang tak pernah mereka sangkal sebelumnya, tentang Mbok Minah yang sudah menggugurkan bayinya sampai 5 kali di luar nikah. Hal ini menjadi aib besar dalam keluarga mereka. Namun ada satu hal yang masih menjadi misteri besar yang belum terkuak, yaitu tentang keluarga Datuk Raja Asmo dan mimpi Ratna tentang penumbalan yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Pak Fajri dan Mbok Minah adalah teman sebaya di masa muda. Ratna menebak jika Pak Fajri pasti mengetahui sesuatu, namun beliau sengaja tidak mau mengatakan apapun. Seolah ada sebuah rahasia besar yang sengaja ditutup rapat-rapat. Dan Ratna mulai paham misteri apa yang terjadi pada kehidupan neneknya di masa lalu. Sekian, terima kasih.